Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebagian orang bisa mengubah hidup mereka sepenuhnya, sementara sebagian lain terjebak di tempat yang sama, tahun demi tahun? Bukan karena mereka lebih beruntung, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu di dalam pikiran mereka, sebuah pola, hampir tak terlihat, tapi sangat kuat. Dan jika kamu bisa menyalakan pola itu di dalam dirimu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bayangkan ini, kamu berjalan di jalan yang sama setiap hari. Jalan itu penuh batu, sempit, melelahkan. Kamu tahu ada jalan lain, lebih luas, lebih terang, tapi entah mengapa, kamu terus memilih jalan yang lama. Itu bukan karena kamu bodoh, itu karena otakmu sudah terbiasa. Kebiasaan berpikir, itulah tembok terbesar yang menahan kebanyakan orang dari kekayaan, kebebasan, dan potensi mereka sendiri. Dan di balik tembok itu, ada versi dirimu yang berbeda. Versi yang berani, tenang, tajam, versi yang tahu bahwa setiap pikiran adalah bibit dari masa depan. Kamu tahu rasanya, kan? Saat kamu ingin berubah, tapi ada suara kecil di kepala yang berkata, "Kamu tidak bisa." Suara itu bukan kenyataan, itu adalah program lama. Dan hari ini, kita akan mulai menulis ulang program itu, karena mindset kaya bukan tentang uang. Mindset kaya adalah tentang cara berpikir yang menciptakan uang. Tentang kebiasaan mental yang dimiliki semua miliuner. Kebiasaan yang bisa dipelajari siapapun, termasuk kamu. Tapi sebelum kamu bisa menanam pola pikir baru, kamu harus menatap pola lama. Dan itu seringkali menyakitkan. Mari kita jujur sebentar. Berapa kali kamu menunda sesuatu karena takut gagal? Berapa kali kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, lalu merasa tidak cukup baik? Berapa kali kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu tidak melakukannya? Kita semua pernah ada di sana. Rasa ragu, rasa takut, suara yang terus berkata, "Nanti saja." Dan perlahan, tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa itulah diri kita. Tapi bukan. Itu bukan kamu. Itu hanya bayangan yang menempel di pikiranmu. Bayangan dari keyakinan lama yang kamu warisi dari lingkungan, keluarga, pengalaman. Setiap kali kamu mendengarkan bayangan itu, kamu menjauh satu langkah dari potensi sejati. Namun, di saat kamu mulai sadar bahwa pikiran bisa diubah, segalanya berubah. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan kebebasan dimulai dari satu keputusan sederhana, untuk berpikir dengan cara baru. Coba renungkan ini sebentar. Setiap miliuner di dunia memulai dengan sesuatu yang sama seperti kamu. Sebuah pikiran, sebuah ide kecil, mungkin tampak gila di awal, tapi mereka mempercayainya. Mereka memeliharanya. Mereka berbicara dengan dirinya sendiri setiap hari, dengan keyakinan yang nyaris tak tergoyahkan. Dan perlahan, pikiran itu menjadi nyata. Begitulah hukum pikiran bekerja. Apa yang kamu pikirkan secara berulang akan menjadi kenyataanmu. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, mengulang kata, gambar, dan keyakinan positif sampai otakmu menerima itu sebagai kebenaran. Masalahnya, kebanyakan orang melakukan kebalikannya. Mereka mengulang pikiran takut, kekurangan, keraguan, dan hidup mereka menjadi cermin dari pikiran itu. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan semua pikiran yang kamu biarkan menguasai harimu. Berapa banyak di antaranya yang benar-benar membantumu tumbuh? Jika kamu berani melihatnya, kamu akan menemukan pola. Pola yang selalu menarikmu ke arah yang sama. Itulah yang disebut Napoleon Hill sebagai kekuatan kebiasaan mental. Dan hari ini, kamu akan mulai mengubah arah pola itu. Mulailah dengan satu kalimat sederhana. Aku bertanggung jawab atas pikiranku. Ulangi dalam hati. Aku bertanggung jawab atas pikiranku.
Karena saat kamu benar-benar mempercayai itu, kamu memegang kunci pertama dari mindset kaya. Kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah pencipta keadaan. Dan setiap miliuner di dunia, sadar atau tidak, memulai dari titik ini. Momen ketika mereka berhenti menyalahkan dunia dan mulai mengendalikan pikirannya sendiri. Kamu mungkin belum memiliki uang, tapi kamu memiliki pikiran. Dan pikiran adalah aset terbesar yang pernah kamu miliki. Mungkin sekarang kamu merasa lelah, terjebak, kehilangan arah. Itu bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa pikiran lamamu sudah tak lagi cocok dengan versi dirimu yang baru. Kamu sedang tumbuh, dan pertumbuhan selalu datang dengan rasa sakit. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kekuatan yang menunggu untuk kamu sadari. Kekuatan untuk menciptakan, memilih, dan mengubah. Kekuatan untuk berpikir seperti seorang miliuner. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pola pikir pertama, aku ingin kamu berhenti sebentar dan mendengar ini baik-baik. Jika kamu merasa sesuatu bergerak di dalam dirimu sekarang, perasaan ingin berubah, ingin memahami lebih dalam, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari dirimu yang sejati. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini bersamaku, perjalanan untuk membangun pikiran yang kuat, tenang, dan tak tergoyahkan, tekan tombol suka dan klik subscribe sekarang. Karena setiap kata yang akan kamu dengar setelah ini bisa menjadi titik balik hidupmu. Kamu masih di sini. Itu berarti satu hal. Ada bagian dalam dirimu yang sudah siap untuk berubah. Siap untuk memahami kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan, kekhawatiran, dan rutinitas. Kekuatan yang bisa mengubah arah hidupmu. Bukan besok, bukan nanti, tapi dimulai dari pikiran pertama yang kamu pilih hari ini. Pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Pikiran adalah penyebab, dan hidupmu adalah akibat. Itu bukan sekadar kutipan motivasi. Itu hukum mental yang bekerja setiap detik. Dan ketika kamu benar-benar memahaminya, segalanya mulai masuk akal. Apapun yang kamu alami sekarang, baik atau buruk, dimulai dari sesuatu yang pernah kamu pikirkan. Setiap keputusan, setiap kebiasaan, setiap emosi, semuanya berakar pada pola pikir yang kamu tanamkan di masa lalu. Kamu sedang hidup di dalam hasil dari pikiranmu sendiri. Mungkin terdengar berat, tapi disitulah kekuatannya. Karena jika pikiran bisa menciptakan masa lalu, maka pikiran juga bisa menciptakan masa depan. Inilah rahasia pertama yang dimiliki semua miliuner. Mereka sadar bahwa realitas mereka dimulai di dalam pikiran. Mereka berpikir secara sengaja. Mereka melatih pikirannya seperti seorang atlet melatih otot. Setiap hari, mereka memberi makan pikirannya dengan keyakinan, visi, dan gambaran yang ingin mereka wujudkan. Bayangkan dua orang berdiri di depan cermin. Orang pertama melihat wajah lelah dan berkata, "Aku tidak cukup baik." Orang kedua melihat wajah yang sama, tapi berkata, "Ini adalah versi awal dari seseorang yang akan sukses besar." Cerminnya sama, tapi hasilnya berbeda, karena pikiran merekalah yang menciptakan realitas yang mereka lihat. Kamu tahu perbedaan antara mereka? Yang satu bereaksi terhadap hidup, yang satu menciptakan hidup. Disitulah semua perubahan dimulai, dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Napoleon Hill menyebutnya self-image, citra mental yang kamu miliki tentang siapa dirimu dan apa yang mungkin kamu capai. Dan tanpa sadar, kamu selalu berusaha hidup sesuai dengan citra itu. Jika kamu percaya kamu orang biasa, kamu akan hidup biasa. Jika kamu percaya kamu mampu menciptakan hal besar, otakmu akan mencari cara untuk membuktikan keyakinan itu benar. Itulah kekuatan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadarmu tidak menilai. Ia hanya menuruti perintah. Apapun yang kamu ulangi setiap hari, baik kata, gambar, atau emosi,
akan menjadi perintah tetap bagi hidupmu. Dan disitulah miliuner membedakan dirinya. Mereka memilih dengan sadar apa yang mereka tanamkan. Mereka tahu setiap pikiran adalah benih. Mereka memilih benih kekayaan, bukan ketakutan. Mereka menanam keyakinan, bukan keraguan. Mereka menyirami benih itu setiap hari. Bahkan ketika belum ada hasil yang terlihat, kamu mungkin berpikir, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari pikiran kecil yang kamu ulang setiap hari. Katakan pada dirimu, aku sedang belajar menjadi versi terbaik dari diriku. Bukan kalimat besar, tapi cukup untuk mulai menggeser arah pikiranmu. Karena kebenarannya, pikiran yang kamu pilih untuk percaya akan menjadi kenyataanmu, cepat atau lambat. Itu sebabnya orang yang berpikir miskin akan terus menemukan alasan untuk tetap miskin. Dan orang yang berpikir kaya akan terus menemukan peluang di tempat yang sama. Bukan dunia yang berubah, pikiran merekalah yang berbeda. Lihat di sekelilingmu. Ada orang yang melihat krisis dan berkata, semuanya hancur. Tapi ada juga yang melihat krisis dan berkata, ini kesempatan untuk menciptakan sesuatu. Perbedaan itu lahir dari pola pikir. Dan pola pikir adalah akar dari semua kekayaan. Bayangkan hidupmu seperti layar kosong. Setiap pikiran yang kamu miliki adalah kuas yang menggambar masa depanmu. Warna apa yang akan kamu pilih hari ini? Apakah kamu akan terus menggambar dengan warna lama, ketakutan, keraguan, penundaan, atau kamu akan mulai menorehkan warna baru, visi, keyakinan, dan keberanian? Inilah saatnya kamu sadar bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, tapi efek samping dari cara berpikir yang benar. Miliuner sejati tidak mengejar uang, mereka mengejar nilai, ide, dan pertumbuhan. Dan uang hanyalah cerminan dari semua itu. Pikirkan sejenak. Jika kamu menanam benih mangga, kamu tidak berharap tumbuh apel, kan? Begitu juga dengan pikiran. Jika kamu menanam pikiran kekurangan, kamu tidak akan menuai kelimpahan. Kamu harus menanam pikiran yang selaras dengan hasil yang kamu inginkan. Mulailah sekarang. Bayangkan dirimu dengan jelas. Lihat wajahmu tersenyum dengan tenang, karena kamu tahu, kamu mengendalikan hidupmu. Bayangkan dirimu duduk di tempat yang selalu kamu impikan, melakukan hal yang kamu cintai, dikelilingi orang yang percaya padamu. Rasakan itu seolah sudah nyata. Karena di dunia pikiran, itulah langkah pertama menuju kenyataan. Inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai definite purpose, tujuan yang jelas. Begitu kamu menetapkannya dan mempercayainya sepenuhnya, pikiranmu akan mulai menarik segala hal yang kamu butuhkan untuk mencapainya. Orang, kesempatan, ide, semuanya akan datang, tapi hanya jika kamu siap menerimanya dengan keyakinan. Dan sekarang, kamu tahu rahasianya. Kamu bukan hanya produk dari masa lalumu. Kamu adalah arsitek dari masa depanmu. Saat kamu memahami ini, kamu tidak lagi melihat dunia sama seperti sebelumnya. Kamu mulai menyadari bahwa setiap pikiran yang kamu tanam hari ini adalah benih dari realitasmu besok. Sekarang kamu tahu, kekuatan pikiran adalah fondasi segalanya, tapi memahami saja tidak cukup, karena pikiranmu adalah taman. Dan taman yang subur pun akan dipenuhi rumput liar jika tidak dirawat setiap hari. Inilah tahap yang membedakan orang biasa dan orang luar biasa. Disiplin mental. Bukan tentang seberapa cepat kamu berpikir positif, tapi seberapa konsisten kamu menjaga pikiranmu tetap jernih, terarah, dan kuat setiap hari. Napoleon Hill menulis, pikiran manusia adalah satu-satunya hal yang benar-benar bisa dikendalikan oleh manusia. Rather certain than other put it to hands. Dan ironisnya, itu hal yang paling jarang kita kendalikan. Kita biarkan pikiran berjalan tanpa arah, dipenuhi berita, komentar, opini orang lain. Kita biarkan suara luar menenggelamkan suara dalam diri kita.
Dan perlahan kita lupa bagaimana rasanya memegang kendali. Tapi kamu tidak akan membiarkan itu lagi, karena sekarang kamu sadar. Jika kamu tidak melatih pikiranmu, dunia akan melatihnya untukmu. Kamu harus melatih pikiranmu seperti seorang prajurit melatih kesadarannya, tajam, disiplin, dan sadar setiap saat. Inilah rahasia kedua para miliuner. Mereka melatih pikirannya setiap hari seperti latihan fisik. Mereka punya ritual. Mereka membaca setiap pagi bukan untuk informasi, tapi untuk kalibrasi mental. Mereka menulis tujuan, bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka tahu pikiran bawah sadar butuh pengulangan untuk percaya. Mereka berbicara pada diri sendiri dengan cara yang memperkuat, bukan menghancurkan. Coba dengarkan bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri setiap hari. Apakah itu suara dukungan atau kritik? Apakah itu suara keberanian atau ketakutan? Kebanyakan orang menjadi musuh bagi dirinya sendiri, bahkan sebelum mereka memulai. Mereka mematikan impian mereka dengan kalimat kecil seperti, "Aku tidak cukup pintar," atau "Itu terlalu sulit." Dan pikiran bawah sadar mencatat semuanya. Tanpa penilaian, tanpa filter. Setiap kalimat yang kamu ulangi adalah perintah. Maka latihlah pikiranmu seperti kamu melatih otot. Ulangi kalimat yang memperkuatmu. Ulangi visi yang kamu inginkan, bukan yang kamu takuti. Tulislah 3 kalimat sederhana setiap pagi. Aku tahu apa yang aku inginkan. Aku layak untuk mencapainya. Setiap hari, aku semakin dekat dengan tujuanku. Ulangi ini dengan penuh keyakinan. Jangan hanya mengucapkannya. Rasakan setiap kata seolah itu sudah nyata. Itulah autosugesti dalam bentuk paling murni. Awalnya, kamu mungkin merasa aneh. Pikiran lamamu akan menolak. Ia akan berkata, "Ini omong kosong. Tidak mungkin sesederhana itu." Tapi jangan berhenti. Karena itu adalah tanda kamu sedang keluar dari zona lama. Kamu tidak bisa menanam benih baru di tanah yang belum dibersihkan. Kamu harus mencabut rumput liar, keraguan, kebiasaan buruk, rasa malas, dan suara negatif. Itu proses yang berat, tapi juga membebaskan. Bayangkan dirimu setiap pagi duduk tenang selama 5 menit. Tarik napas dalam-dalam, lalu amati pikiran yang muncul. Jangan menilai, cukup perhatikan. Dan setiap kali muncul pikiran negatif, ucapkan dalam hati, "Itu bukan aku, itu hanya kebiasaan lama." Lalu, gantilah dengan kalimat baru. Lakukan ini selama 21 hari tanpa henti. Dan lihat bagaimana pikiranmu mulai berubah. Perlahan, kata-kata lama kehilangan kekuatannya. Dan suara baru, tenang, yakin, fokus, mulai muncul dari dalam dirimu. Disiplin mental bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang kembali sadar. Setiap kali kamu terjatuh ke pola lama. Dan semakin sering kamu sadar, semakin cepat kamu pulih. Itulah kekuatan sejati dari pikiran terlatih. Para miliuner tidak kebal dari rasa takut atau kegagalan. Mereka hanya tidak tinggal di sana terlalu lama. Mereka sadar bahwa setiap kali mereka memfokuskan pikiran pada solusi, otak mereka mulai menciptakan jalan keluar. Dan itu terjadi karena mereka melatihnya setiap hari. Sekarang giliranmu. Kamu bisa mulai hari ini, bahkan sekarang. Ambil selembar kertas dan tulis 3 hal. Tujuan yang paling kamu inginkan capai. Alasan mengapa itu penting bagimu. Langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Kemudian, setiap malam sebelum tidur, bacalah kembali 3 hal itu dengan mata tertutup. Bayangkan dirimu sudah mencapainya. Rasakan emosi yang muncul. Dan biarkan itu menembus ke pikiran bawah sadarmu. Inilah proses reprogramming yang sederhana, tapi kuat. Dan jika kamu melakukannya dengan disiplin, kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil. Kesempatan datang lebih sering. Kamu mulai merasa tenang di tengah tekanan.
Orang-orang mulai meresponsmu dengan cara berbeda. Itu bukan sihir. Itu adalah hasil dari pikiran yang terlatih. Miliuner tidak berpikir, apakah aku bisa? Mereka berpikir, bagaimana aku bisa? Dan setiap kali mereka jatuh, mereka berkata, aku belajar sesuatu hari ini. Mereka tidak menilai diri sendiri berdasarkan hasil sementara, tapi berdasarkan pertumbuhan. Itu perbedaan yang kecil, tapi itulah yang memisahkan yang sukses dari yang menyerah. Dan kamu, saat ini, sedang berada di jalan yang sama. Jalan menuju penguasaan pikiran. Bayangkan pagi yang berbeda. Kamu bangun, tapi kali ini tidak ada beban di dada. Tidak ada suara yang berkata kamu terlambat, tidak cukup baik, tidak siap. Ada keheningan, bukan karena kosong, tapi karena damai. Kamu merasa tahu kemana harus melangkah. Kamu merasa berdaya. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari semua latihan kecil yang kamu lakukan. Dari setiap pikiran yang kamu pilih dengan sadar. Dari setiap kata yang kamu ubah. Dari setiap keraguan yang kamu lawan. Kamu tidak sadar kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Tapi sekarang, kamu bisa merasakannya. Pikiranmu tidak lagi menjadi musuh. Ia menjadi alat. Ia bekerja untukmu, bukan melawanmu. Inilah saat ketika sebagian orang menyebutmu beruntung. Tapi kamu tahu, itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari kerja dalam yang tak terlihat. Kerja yang tidak bisa diposting di media sosial. Kerja yang terjadi di pikiranmu, dalam diam, dalam keheningan, dalam keyakinan. Kamu mulai berpikir seperti miliuner. Bukan karena angka di rekeningmu, tapi karena ketenangan di dalam dirimu. Kamu tidak lagi dikuasai oleh hasil, kamu dikuasai oleh arah. Kamu tidak lagi mengejar, kamu menarik. Karena kamu tahu, pikiran yang tenang adalah magnet bagi kesempatan. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan. Ketika hal sulit datang, kamu tidak berkata, mengapa ini terjadi padaku? Kamu berkata, apa yang ini ingin ajarkan kepadaku? Itu adalah tanda transformasi sejati. Miliuner sejati bukanlah mereka yang punya segalanya. Mereka adalah mereka yang tahu bahwa semua yang mereka butuhkan sudah ada di dalam diri mereka. Mereka berpikir dengan jelas, bertindak dengan niat, dan berbicara dengan keyakinan, dan itu adalah tempat kamu berdiri sekarang. Pikirkan kembali perjalananmu. Di awal, kamu merasa lelah, mungkin bingung, mungkin penuh keraguan. Tapi satu hal yang kamu lakukan berbeda. Kamu tetap mendengarkan. Kamu memberi dirimu kesempatan untuk sadar. Dan kesadaran itu telah mengubah segalanya. Kamu kini tahu 3 pola pikir yang dimiliki semua miliuner. Pertama, kesadaran bahwa semua dimulai dari pikiran. Kedua, kejelasan tujuan bahwa hidup harus punya arah yang pasti. Ketiga, disiplin mental bahwa pikiran harus dilatih setiap hari untuk tetap fokus dan kuat. 3 hal sederhana, tapi ketika diterapkan, mereka mengubah segalanya. Bayangkan, masa depanmu 5 tahun dari sekarang. Kamu duduk di tempat yang kamu pilih sendiri. Kamu melihat sekeliling, dan setiap hal di sana adalah hasil dari keputusan yang kamu buat dengan sadar. Kamu tersenyum, bukan karena sudah tiba di akhir perjalanan, tapi karena kamu tahu kamu telah menemukan kendali. Kamu menjadi arsitek dari hidupmu sendiri. Dan tahukah kamu bagian terbaiknya? Kamu belum selesai, kamu baru saja memulai, karena semakin kamu melatih pikiranmu, semakin besar kapasitasmu untuk menciptakan. Kamu mulai menyadari bahwa kekayaan sejati bukan hanya angka, tapi kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari pikiran. Dari ide kecil yang tumbuh menjadi kenyataan besar. Dari satu keyakinan yang melahirkan 1000 kemungkinan. Kamu mulai berjalan dengan cara berbeda. Bukan tergesa-gesa, tapi mantap. Bukan karena kamu sudah punya semua jawabannya, tapi karena kamu tahu bagaimana menemukannya. Dan setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat,
Semuanya dipandu oleh pikiran yang kini bekerja untukmu. Itulah puncak dari perjalanan ini, bukan tentang mencapai, tapi tentang menjadi. Menjadi seseorang yang berpikir dengan jernih, bertindak dengan keyakinan, dan hidup dengan arah yang sadar. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan dirimu di titik ini. Rasakan energi baru yang mulai bergerak di dalam dirimu. Itu bukan motivasi sementara. Itu adalah kesadaran baru yang tumbuh. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat video ini dimulai. Kamu telah melangkah ke tahap berikutnya. Kamu telah membuka pintu menuju pikiran yang kaya, sadar, dan tak terbatas. Tapi, perjalanan ini belum selesai. Karena setiap hari akan ada ujian kecil, godaan untuk kembali ke pola lama, untuk menyerah pada kenyamanan. Dan di sanalah kamu harus memilih lagi. Apakah kamu akan kembali atau terus melangkah? Ingat, kekuatan pikiran tidak datang sekali. Ia tumbuh lewat pengulangan. Dan setiap kali kamu memilih berpikir dengan sadar, kamu sedang menulis ulang masa depanmu. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Sampai tiba waktunya, ketika pikiran barumu bukan lagi latihan, tapi menjadi dirimu sepenuhnya. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu lagi bertanya bagaimana menjadi sukses. Kamu akan menjadi jawabannya. Kamu akan menjadi contoh hidup dari kekuatan pikiran yang terlatih. Kamu akan menjadi cermin bagi orang lain yang sedang mencari jalan keluar dari bayangan mereka sendiri. Dan mungkin, suatu hari nanti, kata-katamu akan membangunkan seseorang. Seperti hari ini, kata-kata ini membangunkanmu. Jadi, jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, jika kamu merasakan sesuatu berubah di dalam dirimu, jangan biarkan ini berhenti di sini. Klik subscribe. Bukan karena ini akhir, tapi karena ini adalah awal dari cara berpikir yang baru. Kamu siap? Karena mulai sekarang, pikiranmu bukan lagi penjara. Ia adalah kekuatan. Dan kekuatan itu milikmu sepenuhnya.